Halo Indonesia, halo semua warga Indonesia. Di video kali ini, kita akan membahas mengenai implementasi nilai-nilai Pancasila. Nah, sebelumnya, siapa nih warga negara Indonesia yang belum tahu Pancasila? Pasti nggak ada kan ya? Karena nih, dari zaman kita TK, kita udah diajarin apa itu Pancasila. Bahkan, waktu kita TK, kita udah bisa ngapalin kencang-kencang sila pertama sampai kelima Pancasila. Nah, karena kita udah hafal di luar kepala nih, sekarang kita refleksikan yuk. Sebenarnya kita sudah bisa mengamalkan nilai-nilai Pancasila ke kehidupan kita sehari-hari atau belum ya? Nah, di video kali ini kita akan merefleksikan implementasi Pancasila, khususnya sila kedua dan sila ketiga, yaitu tentang kemanusiaan yang adil dan beradab dan persatuan Indonesia. Oke, jadi garis besar video ini adalah menjadi beradab dengan anti diskriminasi demi tercapainya persatuan Indonesia. Nah, kenapa sih kita mau bahas tentang diskriminasi? Jadi nih, seperti yang kita tahu di Indonesia itu kan penuh dengan keanekaragaman, banyak perbedaan suku, ras, agama, dan lain-lain. Nah, persatuan Indonesia itu udah jadi cita-cita bangsa dari dulu, tertuang dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, untuk bisa mencapai persatuan ini, salah satu cara ampuh yang bisa kita lakukan adalah mari kita hilangkan diskriminasi dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, selain untuk persatuan, anti diskriminasi ini juga sebagai wujud kita menjadi manusia yang beradab. Ngomong-ngomong nih, sebenarnya apa sih diskriminasi itu? Mungkin beberapa dari kalian udah pada tahu, tapi biar lebih jelas kita bakal jabarin lagi nih. Jadi, diskriminasi itu berawal dari yang namanya stereotype. Apa itu stereotype? Stereotype adalah sebuah kepercayaan yang kaku mengenai suatu kelompok. Bisa berupa pandangan positif atau negatif yang cenderung digeneralisasikan untuk semua anggota kelompok. Contohnya, stereotype ke orang Batak adalah kasar dan galak. Dan stereotype ke orang Jawa adalah ramah, halus, tetapi suka ngomongin di belakang. Nah, dari stereotype ini akan berkembang ke tingkat selanjutnya yang namanya prasangka. Jadi, prasangka ini mengarah pada penilaian kita terhadap suatu hal yang bersumber dari stereotype tadi. Nah, sikap yang muncul ini biasanya sikap yang tidak menyenangkan. Contohnya nih, ketika kita pertama kali ketemu orang Batak, kita akan langsung mikir, aduh orang Batak nih, pasti kasar, pasti galak, kayak gitu. Waktu ketemu pertama kali orang Jawa, kita bakal mikir, aduh orang Jawa, dia suka ngomongin aku di belakang ya. Nah, lanjut dari prasangka ini akan berkembang ke tingkat akhir menjadi diskriminasi. Nah, ini dia, apa sih diskriminasi itu? Diskriminasi adalah tindakan terbuka yang nyata hasil dari sebuah prasangka. Diskriminasi ini didominasi sama sikap yang buruk ke orang lain. Bisa berupa sindiran, permusuhan, memberi perlakuan yang beda, bahkan bisa dengan lelucon. Contoh diskriminasi nih bisa melalui lelucon. Misalkan nih kita lagi kumpul-kumpul bareng teman-teman dan ada salah satu teman kita orang Batak. Terus kita ngetawain dia karena dia tuh dianggap kasar dan galak kayak gitu. Itu contoh diskriminasi. Terus juga bisa diskriminasi dengan memberikan perlakuan yang beda. Misalkan kita punya teman orang Jawa dan kita sengaja diem-diem gak cerita ke dia soalnya takut bakal diomongin di belakang sama dia. Kayak gitu, itu contoh diskriminasi. Lanjut nih, hal penting yang harus kita ketahui, diskriminasi ini nggak hanya sebatas diskriminasi ras, diskriminasi suku, dan agama, tapi bisa juga diskriminasi kelas sosial, kelas ekonomi, diskriminasi usia, diskriminasi ukuran tubuh, diskriminasi penyandang disabilitas, dan diskriminasi lain-lainnya. Nah, tugas penting kita ini, kita harus benar-benar bisa jadi agen anti diskriminasi. Semuanya bisa kita mulai dari hal-hal kecil, kayak misalkan, coba jangan termakan stereotype. Misal nih, stereotype ke orang Batak galak dan kasar. Kita jangan mau dihasut stereotype. Yang perlu kita yakini, orang Batak gak kasar kok. Mereka gak galak kok. Ini karena perbedaan intonasi bicara aja. Kayak gitu. Terus contoh lagi, misal ada orang tua dan anaknya lagi jalan-jalan, terus mereka ketemu orang kurang mampu di jalanan. Nah, orang tuanya tuh bilang ke anaknya, tuh dek, makanya jangan jadi pemalas, nanti kayak orang itu, hidupnya susah. Nah, hal ini itu termasuk diskriminasi kelas ekonomi. Yang seharusnya orang tua itu katakan ke anaknya adalah, makanya dek, rajin belajar ya, biar adek jadi orang sukses dan bisa bantu orang-orang yang kesusahan. Nah, satu lagi nih, contoh diskriminasi dengan lelucon yang sering kita anggap remeh.
Misalkan ada seorang namanya X. Dia termasuk orang yang gemuk. Nah, waktu X lewat, ada yang nyeletuk, "Woi, gempa woi." Terus mereka ngetawain. Nah, mungkin memang X bisa jadi nggak ngerasa tersinggung karena udah sering diperlakukan seperti itu, tapi hal ini tetap aja termasuk diskriminasi. Akan lebih baik misalkan biar tetap asik, guyonannya pakai, "Woi, ada X lewat, cium tangan dulu." Atau, "Woi, ada X lewat, hormat yuk, hormat." Pokoknya coba tetap asik tapi tidak diskriminasi. Nah, itu dia. Mari kita stop diskriminasi mulai dari diri kita sendiri. Semoga setelah ini kita bisa menjadi manusia beradab yang anti diskriminasi dan bisa mewujudkan persatuan Indonesia. Terima kasih.